Hai guys, welcome back to Kios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang contoh soal dari persamaan akuntansi yang udah aku bahas di video sebelumnya ya. Nah, aku udah ngebahas tentang apa sih sebenarnya persamaan akuntansi itu. Nah, hari ini aku mau bahas tentang contoh soal dari persamaan akuntansi ya. Jadi kita akan masuk ke dalam contoh-contoh soalnya. Nah, misalkan di sini eh langsung aja kita masuk ya. On December 1, Charles Taylor invest 30,000 cash to start a consulting business. Jadi ceritanya Charles Taylor ini adalah dia mau membuat sebuah bisnis ya, sebuah consulting bisnis, bisnis konsultasi ya. Nah, dia memasukkan 30.000 dari duitnya, cash ya, uang kas dia 30.000 ke dalam bisnisnya. Nah, apa yang harus kita buat di dalam sebuah persamaan akuntansi ya, jika disuruh membuat persamaan akuntansi. Nah, jadi kita tulis dulu ya, aset sama dengan liability plus equity ya. Nah, lalu setelah itu kita lihat kalau misalkan dia memasukkan uang cashnya ke dalam bisnisnya, apa sih yang dua akun yang bertambah? Nah, jadi akuntansi itu pasti selalu yang terimpact ya ketika ada transaksi itu pasti minimal dua akun ya, dua account ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah cash. Cashnya dia akan bertambah. Maksudnya cash di dalam bisnisnya ya. Cash di dalam bisnisnya akan bertambah sebesar 30.000 ya. Nah, lalu di dalam equity ini juga bertambah, yaitu si Taylor capital. Nah, kenapa capital? Karena capital itu adalah sebuah modal yang disetor oleh si ownernya atau si Taylor sebanyak 30.000 ya. Nah, ini kalau mau kita garis boleh. Dan kiri kanan harus balance ya. 30, sorry. Nggak usah ada tanda plus. 30.000 dan 30.000 ya. Jadi harus balance aset sama dengan liability plus equity. Sisi kiri dan sisi kanan harus selalu balance ya. Oke, itu transaksi pertama. Transaksi kedua, Charles Taylor's company Fast Forward, nama perusahaannya Fast Forward ya ceritanya, purchase supplies paying 2,500 cash. Jadi Fast Forward ini beli supplies ya, beli alat-alat peralatan untuk bisnisnya. Harganya $2.500, bayar dengan cash ya. Nah, apa yang harus kita buat? Nah, sekarang kita masukin lagi ya. Aset sama dengan liability plus equity lagi ya. Nah, lalu kita tulis dulu account yang dari transaksi sebelumnya ya. Cash ada 30.000 ya tadi. Nah, lalu si Taylor capital 30.000 juga. Nah, lalu ketika beli supplies, pasti supplies-nya akan bertambah kan ya. Nah, jadi kita tulis di sini supplies itu kan termasuk aset ya. Nah, kemarin di video aku sebelumnya aku udah jelaskan bahwa supplies itu adalah salah satu aset ya. Nah, ketika supplies-nya bertambah 2.500, nah cash-nya akan berkurang karena dia membayar dengan cash. Jadi ini akan berkurang sebesar 2.500. Nah, jadi kalau kita totalkan ya, 30.000 kurangin 2.500, 27.500, supplies 2.500, si Taylor Capital 30.000. Nah, 27.500 tambah 2.500 hasilnya 30.000. Masih balance ya. Dan harus selalu balance, karena kalau tidak balance pasti ada yang salah.
Balance pun belum tentu benar ya, bisa ada terjadi kesalahan, nanti akan aku jelaskan kenapa balance pun bisa belum tentu benar ya. Nah, ya jadi supply-nya bertambah 2.500, cash berkurang 2.500 ya. Oke, lalu kita masuk ke transaksi berikutnya, fast forward purchase equipment 26.000 cash ya. Kita lihat dari transaksi sebelumnya dulu ya, kita harus bawa ke bawah lagi. Oke, lagi-lagi kita harus tulis aset sama dengan, ini aku singkat aja ya, L plus E, liability plus equity, cash plus supplies. Lalu di sini si Taylor capital. Oke, cash 27.500 ya, terakhir. Plus supplies-nya 2.500. Ini 30.000 ya. Oke, nah sekarang 26.000 dia beli equipment ya. Equipment itu adalah salah satu aset juga. Jadi kita masukkan equipment 20. Sorry ya, di bawahnya aja biar kelihatan beda. Kalau ini adalah baru ya, transaksi yang baru. 26.000. Nah, berarti karena dia membeli equipment dengan cash lagi, kita harus kurangkan cash-nya dengan 26.000 ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita netkan ya, kita total 27.500 ini kurang ya karena dia pakai uangnya. Jadi tinggal 1.500 cash tambah 2.500 supplies tambah 26.000 ya equipment. Yang sisi kanan 30.000. Nah, ini kalau di total 1.500 tambah 2.500 tambah 26.000 hasilnya adalah 30.000 juga. Jadi balance ya, masih. Jadi itu benar. Jadi kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Oke. Fast forward purchase supplies of 7.100 on account from Caltech. Nah, di sini ada kata-kata yang harus kita highlight ya, yaitu purchase supplies lagi, berarti suppliesnya nanti akan nambah lagi ya, dan on account. On account artinya apa? Berarti dia itu hutang ya. Berarti itu dia melakukan yang namanya accounts payable atau hutang dagang ya. Nah, jadi kita nulisnya seperti ini. Aset lagi, liabilities plus equity ya. Oke. Tulis lagi yang terakhir cash, supplies ya. Equipment. Nah, ketambahan account baru ya sekarang yaitu accounts payable plus si Taylor capital. Nah, cash 1.500 tambah supplies 2.500 ya. Tambah equipment 26.000 dari yang terakhir aja kita brought down ya, kita turunin aja. Ini 30.000. Nah, karena dia membelinya dengan menggunakan accounts payable-nya jadi akan bertambah sebesar 7.100 ya. Lalu supplies-nya akan bertambah juga sebesar 7.100. Nah, kalau kita tambahkan, kita jumlahkan ya. Nah, ini hasilnya adalah 1.500 tetap tambah 9.600 tambah 26.000 ya, sama dengan 7.100 tambah 30.000. Nah, kalau kita jumlah hasilnya harus 37.100 ya. Nah, ini juga 26.000 tambah 9.600, 35.600 tambah 1.500, 37.100. Jadi balance ya. Nah, kalau balance kita lanjut lagi ke bawah ya. Oke, the company provides consulting service receiving 4.200 cash. Nah,
Di sini kita bisa highlight dua hal lagi. Dia provide consulting service, berarti ini adalah revenue ya. Dan dia menerima 4.200 cash. Jadi dia mendapat keuntungan ya, revenue, keuntungan karena dia memberikan konsultasi, jasa konsultasi. Ya, lagi-lagi aset sama dengan liability plus sekarang equity-nya aku majuin deh ya. Soalnya ini yang revenue-nya itu ada di dalam kolom equity. Equity ya. Oke. Cash tambah supplies tambah equipment sama dengan accounts payable tambah capital aja ya aku tulisnya ya, tambah revenue ya. Oke. Nah, cash-nya terakhir 1.500 ya, brought down aja dari atas. Supplies 9.600, equipment-nya 26.000. Nah, lalu dia accounts payable juga 7.100 ya, brought down lagi dari atas, capital 30.000. Nah, sekarang revenue 4.200 nambah ya, karena dapat dari consulting service. 4.200 plus ya. Nah, lalu dia juga nambah di cash, karena dia bayar dengan cash, 4.200. Nah, kita jumlahkan lagi ya. Kita jumlahkan. 5.700 tambah 9.600 ya. 26.000. 7.100. 30.000 tambah 4.200. Oke, kalau kita jumlahkan nih semua, totalnya jadi 41.300 ya. 41.300. Ini juga yang kanan 41.300 juga. Ya, jadi balance ya. Nah, jadi transaksinya benar, sesuai, dan masih balance. Oke. Nah, karena ini transaksinya masih banyak ya ke bawah, jadi aku stop videonya di sini dulu ya untuk catatan untuk contoh soal dari persamaan akuntansi. Nanti aku lanjut di persamaan akuntansi yang part 2 ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video ya. Kalau masih ada pertanyaan kalian boleh tulis di kolom komentar.